Penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi siswa SMP atau MTS kelas 8 semester genap. Karena kita sudah tahu konsep dasarnya, kita sudah mengenal apa itu teorema Pitagoras, jadi kita langsung saja pada contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal 1. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Perhatikan sketsanya. Ada benang, layang-layang, ya. Lalu ini ketinggian layang-layang, sedangkan jarak, ini yang jarak, berarti jarak anak dengan titik yang di bawah layang-layang ini ya, ini. Tadi ukurannya benangnya 250 meter, jarak anak 70 meter, ketinggian berarti yang kuning. Mau kita cari, kita misalkan X. Kalau sudah seperti ini, berarti bentuknya apa? Segitiga siku-siku. Ingat segitiga siku-siku? Ingat teorema Pitagoras. Berarti di sini mencari sisi yang bukan sisi miring. Ingat ya, kalau bukan sisi miring yang dicari, maka kurangkanlah gitu ya. Berarti X adalah kuadrat sisi miring dikurang sisi lainnya. Kuadrat sisi miring 250 kuadrat dikurang sisi lainnya 70 kuadrat. 250 dikali 250 62.570 dikali 70 4.900. Kita kurangkan nilainya 57.600. Akar dari 57.600 yaitu 240. Karena 240 dikali 240 nilainya 57.600. Nah, dapat ya tinggi layang-layang ini dari permukaan tanah ya, yaitu 240 meter. Bagaimana? Susah mencari nilai akar. Nah, Ibu ada alternatif lain. Ini juga sudah Ibu ajarkan di video sebelumnya, yaitu tipe triple Pitagoras. Masih ingat? Oke, sekarang kita lihat. Di tipe triple Pitagoras, Ibu berikan 4 tipe. Di video sebelumnya ya, kalau kalian lupa, silakan lihat di video Ibu sebelumnya yang triple Pitagoras. Yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, itu adalah kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 7, dan kelipatan 8. Sekarang kita lihat. Sisi terpendeknya 70. 70 ini kelipatan berapa? 3, 5, 7, atau 8? 7 ya. Oke, berarti kalau 7, berarti gunakan tipe 3 yang dasarnya 7, 24, 25. Kita masukkan nilainya. Yang terkecil 70 dan sisi miringnya 250. Kita cari X-nya. 7 menjadi 70 dikali 10. Iya ya, benar ya, kali 10. Berarti 7 dikali 10 itu dapat 70. 25 dikali 10, 250. Berarti yang ini juga dikali 10. 24 dikali 10, 240. Berarti nilai X-nya 240. Bagaimana? Sangat gampang ya. Banyak-banyak belajar. Pasti nanti terbiasa. Kita lanjutkan contoh nomor 2. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Sama ya seperti tadi, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Ada dua buah tiang. Ini ya, Ibu buat yang merah dan kuning. Berjarak ini jaraknya yaitu 24 meter. Panjang masing-masing tiang berarti yang tinggi ini 22 meter, yang pendek 12 meter. Yang ditanya panjang kawat penghubung antara ujung tiang, berarti ini ujungnya.
kita berikan kawat penghubung. Berarti yang ditanya berapa meter yang hitam ini. Kita misalkan X ya. Nah, ini sketsanya seperti ini. Sekarang, untuk menjawab seperti ini, kita perlu garis bantu. Kita kasih garis bantu di sini. Ini membuat bangun tadi menjadi dua bangun datar. Yang satu ini persegi panjang, yang ini segitiga siku. Ingat sifat persegi panjang. Sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang. Berarti kalau sisi ini yang hitam ini 24, maka garis bantu ini juga dari sini ke sini 24 meter. Lalu panjang sisi yang kuning 12, maka dari yang merah ini ya, merah di sini sampai sini juga 12 meter. Keseluruhan merah ini 22 meter. Sebatas ini 12. Berarti kalau yang segini berapa? Ya, benar. 22 meter dikurang 12 meter dapat 10 meter. Ya, jadi keseluruhan ini 22 meter. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal fokus saja ke segitiganya ini. Ini kan segitiga siku-siku, mencari sisi miring. Berarti kalau cari sisi miring harus kuadrat sisi lain ditambah. Oke, berarti X sama dengan kuadratkan ya. 24 dikali 24, 5, 7, 6 ditambah 10 kuadrat, 10 kali 10, 100. Kita tambah 676. Akar dari 676 yaitu 26 meter. Nah, sudah dapat bahwasanya panjang kawat yang menghubungkan ujung tiang ini adalah 26 meter. Nah, ini lebih mudah ya, karena angkanya lebih kecil. Tapi kita biasakan gunakan triple Pitagoras seperti ini. Kita lihat, ini sisi terpendeknya adalah 10, ya kan? 10 itu kelipatan berapa? Kita kan punya 4 tipe tadi ya. Kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 7, kelipatan 8. Berarti 10 ini adalah kelipatan 5. Berarti gunakan tipe 2. Yaitu 5, 12, 13. Dihafal ya, triple dasarnya ya. Kita masukkan nilainya. Berarti 10, 24 yang dicari yang terpanjang, yaitu X. 5 menjadi 10 dikali 2 kan? Berarti 5 dikali 2, 10. 12 dikali 2, 24. 13 dikali 2, 26. Nih, dapat nih. X-nya adalah 26. Bagaimana? Gampang bukan? Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Sebuah tiang bendera akan diberi 2 buah kawat penyangga agar tidak roboh. Jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8 meter, jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama 6 meter, jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter, hitunglah panjang total kawat yang diperlukan. Dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawat Rp25.000 per meter. Dari ilustrasi soal ini, kita buat dulu sketsanya atau gambarnya agar kita lebih paham. Seperti ini ya. Ada sebuah tiang bendera. Ini kaki tiang dengan kaki penyangga. Ini jaraknya 8 meter. Ujung penyangga pertama dengan kaki tiang 6 meter. Jarak ujung penyangga 1 dengan jarak ujung penyangga 2 9 meter. Yang ditanya panjang kawat penyangga. Berarti ini yang ditanya, yang merah-merah ini. Kita misalkan ini X, ini Y. Kita cari masing-masing gitu ya. Untuk yang ini adalah segitiga siku. Sisinya 6, 8, dan X. X ini sisi miring. Untuk mencari sisi miring berarti kita jumlahkan kuadrat sisi-sisi lainnya. Berarti X adalah
Akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Ditambah nilainya 100. Jadi X adalah akar dari 100, yaitu 10. Karena 10 dikali 10, 100. Jadi panjang kawat penyangga pertama adalah 10 meter. Terjawab sudah ya yang X ini, penyangga pertama. Lalu, oh ya, bisa juga gunakan triple Pythagoras nih. Ini angkanya 6, 8, X. Yang terkecil adalah 6. Berarti 6 itu adalah kelipatan 3. Kalau 3 berarti tipe 1. 3, 4, 5. Kita tuliskan 6, 8, X. 3 menjadi 6 dikali 2. Berarti 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Nih, X-nya dapat 10. Lebih gampang sekali kalau gunakan triple Pythagoras. Kita lanjutkan. Mencari yang Y. Ini. Mencari panjang kawat penyangga kedua. Atau yang Y ini. Yang Y ini juga segitiga siku. Dengan sisinya yang tegak ini sepanjang ini, berarti jarak ke ujung penyangga 1 dengan jarak yang 9 meter ini kita jumlahkan dulu ya, karena panjangnya keseluruhan nih. Berarti 6 ditambah 9 adalah 15 meter. Dengan sisi alasnya tetap 8 meter. Mencari Y juga sisi miring. Berarti jumlah kuadrat sisi lainnya. Kita cari Y, 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 dikali 15, 225. 8 dikali 8, 64. Kita jumlahkan. Sehingga Y sama dengan akar dari 289, yaitu 17. Dapatkan penyangga kedua yaitu 17 meter. Atau mau gunakan juga triple Pythagoras. Kita lihat angkanya di sini. 8, 15. Berarti yang terkecil adalah 8. Berarti kita gunakan tipe keempat yang genap sendiri itu. Kalau yang lainnya kan 3, 5, 7 ganjil. Tipe keempat itu genap, yaitu 8. Kita gunakan tipe ketiga ya, 8. 8, 15, 17. Jadi untuk dasar-dasarnya ini kalian harus hafal. Kalau 8 itu siapa temennya, 3 itu siapa aja teman sisinya gitu ya. Kita masukkan nilainya ini. 8, 15, Y. Ini kan kali 1 nih, atau tidak berubah sama sekali. Berarti ya sudah dapat Y-nya itu 17. Gampang sekali ya. Nih, Y-nya 17. Kalau kalian sudah gunakan tipe, tak usah lagi gunakan teorema Pythagoras. Jadi, mana yang menurut kalian gampang, itu yang kalian lakukan. Pertanyaan tadi apa? Berapa jumlah total panjang kawat penyangga? Berarti panjang total yaitu penyangga 1 ditambah penyangga 2. 10 meter ditambah 17 meter, yaitu 27 meter. Pertanyaan berikutnya, berapa biaya yang diperlukan jika 1 meternya 25.000? Kita butuh 27 meter kawat penyangga. 1 meternya 25.000. Ya udah, berarti kita kalikan saja 27 dikali 25.000, yaitu 675.000 rupiah biaya yang diperlukan.